Hello everyone, kami dari kelompok 1 yaitu Columnar Transposition Cheaper pada mata kuliah kriptografi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Siaudila Anissa Dewi Septiana dengan NIM H10511811012. Yang kedua, Fahri Ramadan dengan NIM H10511811048. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Dea Rizky Febrina Mas dengan NIM H10511811083. Dari mahasiswa Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini kami akan membahas terkait columnar transposition cheaper. Yang pertama, ada pengertian. Yang kedua, ada kelemahan dari columnar transposition cheaper dan bagaimana sih solusinya. Yang ketiga, ada algoritma dan cara kerja dari columnar transposition cheaper. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara pengimplementasian columnar transposition cheaper ke dalam codingan dan bagaimana kita bisa menggunakannya. Baiklah, selanjutnya yaitu yang pertama pengertian, kelemahan serta solusi dari columnar transposition cheaper, yaitu yang akan dijelaskan oleh saudari Siaudila Anissa Dewi Septiana. Berikut yang akan dijelaskan pada columnar transposition cheaper. Pertama, pengertian columnar transposition cheaper. Yang kedua, kelemahan dari columnar transposition cheaper. Yang ketiga, solusi kelemahan columnar transposition cheaper. Apa itu columnar transposition cheaper? Columnar transposition cheaper merupakan salah satu algoritma kriptografi dan juga cheaper yang cukup sederhana dan mudah diterapkan. Dan apa itu algoritma columnar transposition cheaper? Algoritma columnar transposition cheaper adalah algoritma kriptografi yang memiliki waktu proses enkripsi dan deskripsi yang singkat. Algoritma ini menggunakan teknik transposisi. Cheaper transposisi mengikuti aturan sederhana untuk mencampur karakter dalam teks biasa untuk membentuk teks cheaper. Dikarenakan memiliki waktu proses enkripsi dan deskripsi yang singkat, columnar transposition cheaper ini mempunyai kelemahan yaitu frekuensi kemunculan karakter yaitu ciphertext sama dengan plaintext sehingga bisa diserang menggunakan analisa frekuensi. Meskipun terdapat kelemahan, columnar transposition cheaper memiliki solusi yaitu dapat kombinasikan dengan cheaper lain seperti cheaper substitusi yang kombinasinya bisa lebih sulit dipecahkan daripada cheaper itu sendiri. Cheaper A, D, F, G, V, X menggunakan transposisi kolom untuk meningkatkan keamanan secara signifikan. Untuk meningkatkan keamanan, maka perlu melakukan kombinasi dengan algoritma Caesar cheaper dengan memanfaatkan prinsip super enkripsi. Cara kerja dari algoritma ini, semua karakter alfabet digeser sebanyak n karakter. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari saudari Siaudila Anissa Dewi Septiana, nah kita sudah tahu apa itu columnar transposition cheaper dan bagaimana kelemahannya serta bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut. Nah, kita lanjut ke algoritma columnar transposition dari cheaper. Oke, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah algoritma columnar transposition cheaper itu sendiri,
Kemudian yang kedua, cara kerja dari columnar transposition zipper serta contoh enskripsi dan dekripsinya. Nah, yang pertama, algoritma atau cara kerja dari columnar transposition zipper untuk enkripsi. Yang pertama yaitu kita harus menuliskan terlebih dahulu plain text-nya. Nah, untuk plain text-nya ini akan diorientasikan pada baris dengan panjang karakter yang sama. Kemudian akan ditulis dengan kolom. Misalnya kolomnya ada 3, maka di dalam plain text akan dituliskan secara kolom tersebut. Nah, untuk mempermudah penjelasan dari yang saya jelaskan, kita akan masuk ke contoh dari enkripsinya. Baiklah, di sini terlihat jelas ya bahwa plain text-nya adalah S1 Ilmu Komputer Untan. Nah, misalnya nih, dengan plain text tersebut kita membuat dengan kunci raju. Nah, maka dengan menulis dalam tabel yang terdiri dari 4 kolom dengan orientasi baris, maka didapatlah kunci raju dan kita menulis S1 IL dalam satu baris pertama, kemudian lanjut ke baris kedua yaitu MUKO, lanjut lagi ke baris bawah yang ketiga yaitu MPUT, kemudian dilanjutkan lagi ke bawah yaitu ERUN dan sampai terakhir nih sampai untan, berarti TAN. Sedangkan masih lebih satu, maka di sini saya menuliskan dengan huruf X. Tujuannya string X ini untuk mengisi sel kosong pada tabel yang ada. Nah, setelah tabelnya terbentuk, maka nih kita bisa mendapatkan ciphertext-nya. Nah, dengan cara seperti apa? Yaitu dengan kita mengurutkan pada kolom yang A atau sudah dituliskan sini 3, 1, 2, dan 4. Nah, kolom A yang pertama satu kan A. Jadi itu ada 1 U P R A. Maka didapat dengan mengurutkan angka dari 1, 2, 3, dan 4. Dan didapat ciphertext-nya adalah 1 UPRA spasi IKUUN spasi SMMET spasi LOTNX. Nah, dari sini nih sudah terlihat jelas gitu bahwa ciphertext-nya itu menghasilkan demikian. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya yaitu contoh bagaimana cara mendekripsi dari hasil yang tadi itu. Nah, kita di sini yang pertama menentukan terlebih dahulu panjang dari ciphertext-nya. Yang kedua yaitu menentukan panjang kuncinya. Dan yang ketiga menentukan jumlah barisnya. Itu yang tahap pertama. Selanjutnya yang tahap kedua itu mengisi ciphertext-nya pada kolom-kolom yang telah tersedia. Dan yang ketiga yaitu mengurutkan hasil dari kolom tersebut sesuai dengan kuncinya dan akan didapatkan dari plain text tersebut. Nah, di sini nih telah terlihat ya contohnya yang kita pakai tadi itu yaitu 1U PRA spasi IKUUN spasi SMMET spasi LOTNX. Nah, yang pertama kan tadi kita harus menentukan dulu nih panjang ciphertext-nya itu berapa. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa panjang ciphertext ini ada 20. Ada 20. Lalu untuk panjang kuncinya ini berapa? Kita lihat di sini bahwasannya panjang kuncinya itu ada 4.
dengan spasi sebagai pembatasnya. Kemudian yang kita lihat lagi adalah jumlah barisnya. Jumlah barisnya itu berapa? Ya, di sini itu ada 1 UPRA di mana ada 5 huruf. Dan 5 huruf ini merupakan salah satu yang menunjukkan jumlah barisnya, yaitu 5. Sudah tahap 1 terselesaikan, maka kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengisi kolom dengan ciphertext tersebut. Nah, untuk mengisi kolom tersebut, dari kata pertama itu kita urutkan kolom pertama. Jadi diurutkannya ke bawah ya. Lalu untuk kata kedua, yaitu diurutkan di kolom kedua dan seterusnya sampai kolom ketiga dan kolom keempat. Nah, lanjut untuk yang ketiga, yaitu mengurutkan hasil sesuai dengan kunci, sehingga didapatkanlah hasil plain text-nya, yaitu S1 Ilmu Komputer Untan. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan implementasi codingan yang akan dijelaskan oleh Saudara Fahri Ramadan. Baiklah, untuk codingan aplikasi website yang kami buat, kami menggunakan React.js sebagai perantara pembuatan website kami. Nah, kenapa kami menggunakan React.js? Karena untuk memudahkan kami untuk ngebind data sehingga dapat menghasilkan input dan output yang sesuai kami harapkan. Baik, di sini ada beberapa fungsi sebenarnya yang kami bangun. Yang pertama, handle plain text, di mana fungsi ini digunakan untuk menghandle atau mengendalikan plain text inputan. Dan ada handle ciphertext, digunakan untuk menghandle kunci dari inputan yang ada di website kami. Dan juga handle encrypt text yang digunakan untuk menghandle encrypt text. Jadi pada website kami menggunakan 3 inputan, yaitu inputan untuk plain text, kunci, dan encrypt text. Terus ada fungsi matrix transpose. Hal ini digunakan untuk melakukan transpose array sebenarnya. Terus ada sort function yang digunakan untuk mensorting suatu array berdasarkan indeks 0. Dan di sini ada bool array. Sebenarnya bool array ini digunakan untuk membangun array yang sesuai kami harapkan. Nah, array tersebut seperti yang ada di PPT. Nah, bakalan seperti ini array yang akan dibangun. Baik, sedikit ke bawah. Terus di sini ada fungsi encrypt yang digunakan untuk membaca hasil enkripsi dari plain text bersama kunci. Nah, di sini fungsi encrypt ini membaca array secara kolom per kolom. Dan di sini ada fungsi bool reverse array. Ini untuk membangun suatu array berdasarkan hasil yang telah di-encrypt. Jadi seperti ngebuat kebalikan dari array yang kami buat, sehingga dapat lagi seperti yang kami harapkan dari sini. Seperti yang ada di inputan seperti ini, hasil dari ciphertext ini bakalan kami buat seperti ini lagi, secara berkebalikan. Terus ada lagi fungsi decrypt di sini yang digunakan untuk membaca hasil yang ingin di-encrypt. Jadi setelah membangun array secara berkebalikan dari ciphertext menjadi array, maka fungsi dari decrypt di sini akan membaca array secara vertikal atau baris per baris, sehingga didapatkanlah di sini S1 Ilmu Komput Untan. Jadi sehingga didapatkan plain text
S1 Ilmu Komputer Unpad. Terus di sini ada HTML sebenarnya, dan dibuat per komponen karena menggunakan React.js. Dan di sini merupakan tampilan hasil dari website yang kami buat. Nah, untuk tampilan website yang kami buat, seperti inilah tampilannya. Itu ada 3 inputan, di mana ada inputan plain text, key, dan encrypt text. Nah, di sini kami akan mencoba satu kasus yang sama seperti yang ada di PowerPoint yang kelompok kami buat, yaitu menggunakan plain text, S1 Ilmu Komputer, dan kunci Raju. Dan di sini akan kami coba. Di sini sebenarnya ada tombol, dan di sini juga ada tombol button sebenarnya. Tombol button tersebut akan muncul ketika key dan salah satu dari plain text atau encrypt text diinput di sini. Sebagai contoh seperti ini, saya menginputkan kunci, yaitu Raju, sama persis yang ada di PPT, dan di sini belum muncul suatu button untuk menencrypt. Saat kita menggunakan plain text dan inputkan, maka akan muncul. Saat kita encrypt, maka decryptnya juga akan muncul. Dan hasilnya hampir sama persis, namun di sini ada perbedaan di bagian huruf X. Dan di sini kenapa ada perbedaan? Karena pada program yang kami buat, kami mengisi suatu array yang kosong menggunakan titik. Sedangkan kebanyakan kasus di luar sebagai referensi kami itu menggunakan huruf untuk mengisi array kosong tersebut. Bisa dilihat seperti ini. S1 Ilmu Komputer sebenarnya hanya sampai segini saja. Namun di bagian akhir array di sini dia menambahkan huruf X. Nah, kenapa demikian? Hal ini digunakan untuk mencegah error ketika codingan membaca si huruf tersebut atau array tersebut. Nah, di sini kenapa kami memilih menggunakan titik? Karena titik jarang sekali digunakan untuk plain text terkadang. Itu tergantung dari developernya sendiri. Dan kami memilih untuk menghindari penggunaan huruf X atau dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan karena memungkinkan si pengguna akan menencrypt teks, yaitu ada huruf X di sini. Itu sangat mungkin sekali. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi ini sebenarnya kelompok kami sudah membuatkan versi websitenya dengan menggunakan Netlify di sini. Nah, jadi jika kalian ingin melihat atau menggunakan aplikasi website yang kami buat, kalian dapat mengakses kolumnar shipper-syscom.netlify.app, sehingga kalian dapat menggunakan ini langsung menggunakan website. Terus untuk source code atau codingan ini sudah kami sediakan secara gratis, dan kalian dapat mengubahnya atau menggunakannya. Saya sudah upload di repository saya yang telah kelompok kami buat, yaitu di GitHub Fahri Ramadan 2000 dan garis miring kolumnar Keeper. Jadi kalian bebas bisa menggunakan source code ini secara gratis. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Akhir kata kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.